Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini terdengar sebuah suara, Anda terlalu sombong. Saya akui kekuatan aturan Anda memang agak istimewa dan sangat kuat, tetapi kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Jadi, kamu masih bukan tandinganku. Kini terlihat, sosok tinggi yang tergantung di kehampaan, menggunakan pakaian yang ketat, di kepalanya terdapat 2 jepit rambut emas yang mengikat rambutnya. Aura yang dipancarkannya tak hanya mendominasi, namun sepertinya dia mewakili keinginan membunuh yang kuat. Tetapi seperti yang dikatakan Cukian Tai, bahwa Xiao Yueli, meskipun semua segelnya terlepas, kekuatannya sendiri masih belum bisa menandingi Cucian Tai. Terlebih lagi, Xiao Yueli saat ini nampak sepertinya orang lain, terlihat temperamen dan suara saya telah berubah. Kemudian, Xiaoyan pun tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yueli. Dia hanya ingat apa yang dia katakan terakhir kali, yaitu dia harus membangunkannya. Artinya, mungkinkah yang masih tersegel di tubuhnya bukanlah suatu kekuatan, melainkan jiwa tertentu. Namun jika melihatnya, dia jelas putrinya. Tetapi itu membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Dia seperti orang yang benar-benar berubah dan terlihat sangat marah. Hanya tingkat kelima, jangan berpikir aku tidak bisa melihatmu. Kamu berada di tingkat kelima, dan artinya kamu memiliki hati kaisar. Jadi apakah kamu benar-benar memilikinya? Dan apakah kamu benar seorang kaisar? Suara dingin Xiao Yueli perlahan keluar. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi Cukian Tai yang awalnya bangga, kini tiba-tiba berubah. Karena jelas sekali kata-kata Xiao Yueli menyentuh hatinya. Semut, beraninya kamu mengucapkan kata-kata arogan kepadaku. Saat ini, Cucian Tai sepertinya telah kehilangan kesabaran karena Xiao Yueli, dan dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tetapi itu hanya menyentuh hatinya. Karena meskipun dia menyebut dirinya raja, tetapi dia hanyalah mendiang Raja Taixu, bahkan maju untuk menyelesaikan pertarungan tingkat ini. Hal ini sendiri tidak masuk akal, dan ini jelas merupakan penghinaan sampai batas tertentu. Pernyataan Xiao Yueli saat ini adalah suatu kebetulan, atau karena dia mengamati detailnya maka dia membuat pernyataan ini, sehingga membuat marah Cucian Tai. Kemudian, Cucian Tai pun mengangkat tangannya, lalu ujung jarinya diarahkan ke Xiao Yueli. Nampak kondensasi kekuatan tak kasat mata, yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kini menyebabkan suatu krisis yang akan datang. Lalu, Xiao Yueli pun menyapu sabit kematian berwarna hitam seperti bulan. Tiba-tiba itu meledak di depannya dan menyebabkan tubuhnya terjatuh. Kamu masih bisa menerima seranganku. Apakah aku yang terlalu meremehkanmu? Cucian Tai pun terkejut. Walaupun raja ini belum bertambah kuat, tetapi aku memiliki hati kaisar yang selangkah lebih maju darimu, dan juga tingkat kelima tanpa hati kaisar masih jauh dari sempurna. Suara dingin Xiao Yueli keluar. Cucian Tai berkata, tidak ada hati kaisar. Saya awalnya adalah Raja Taixu, maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda apakah saya memiliki hati seorang kaisar. Cucian Tai pun tertawa galak. Sepertinya dia tidak menyangka akan diejek seperti ini di sini, lalu dia pun berkata, berhenti bicara omong kosong, bertarunglah jika kamu mau. Dan di mata raja ini, Anda tidak lebih dari seekor semut yang memancarkan kecerobohan. Tidak heran saya tidak bisa menjadi raja. Xiao Yueli pun berkata dengan ringan. Terlihat, setiap kata yang dia ucapkan masih menusuk pikiran Cukian Tai seperti jarum tajam. Kemudian, sabit kematian di tangannya itu meledak saat ini, lalu mengeluarkan suara dentuman. Kehampaan di sekitarnya segera berubah, lalu api neraka menyebar. Ini adalah dunia kematian Xiao Yueli, namun sepertinya berbeda dari sebelumnya. Dan itu nampak menjadi lebih kuat yang berada di neraka tingkat 18, yaitu adalah neraka vulkanik. Sesaat kemudian, semua pakaian di tubuh Cukian Tai pun terbakar, lalu nampaknya seluruh tubuhnya terbakar. Kemudian, Xiaoyan pun kini mundur sedikit saat Xiao Yueli bertarung dengannya.
dan dia sekali lagi ingin mencoba mengaktifkan formasi teleportasi. Lagi pula, Xiuyan tidak tahu apakah Xiao Yueli bisa mengalahkannya saat ini. Namun metode saat ini telah melampaui pemahaman Xiuyan, dan artinya jika seperti itu, berita itu benar, anaknya meminta untuk datang. Dan memang benar hanya raja ini yang bisa menyelesaikannya. Dia tidak salah, karena di dunia virtual, Hu Qiantai terlihat seperti biasanya. Saat berbicara perlahan, dia pun mengangkat tangannya dan menyapu ke depan. Kemudian, dia pun segera dikelilingi oleh ratusan kaki, seolah terisolasi dan membentuk dunianya. Kemampuan ini mirip dengan ruang virtual. Tapi yang jelas Hu Qiantai lebih kuat meski ruang yang terbentuk tidak besar. Tapi di ruangnya, dia memiliki kekuatan absolut. Saat ini nampak, api neraka yang membakar tubuhnya segera hilang, dan itu membuat wajah Xiao Yueli tampak serius. Peningkatannya terlalu lambat, dan jika itu adalah tingkat ketiga, maka akan dengan mudah jika membunuhnya. Namun nyatanya, ketika semua kekuatan dilepaskan, ia baru dapat mencapai level kedua. Ini sangat lemah. Xiao Yueli pun tampak membenci dirinya sendiri. Kemudian Hu Qiantai berteriak, perbatasan runtuh. Lalu, dunia virtual setinggi 100 kaki tiba-tiba menyebar dan terbuka. Kemudian seketika menghancurkan domain kematian Xiao Yueli. Kamu sangat mampu. Tapi itu terlalu lemah, raja ini telah mengatakannya. Karena jika kamu lebih kuat, kamu benar-benar bisa bertarung denganku. Tapi itu hanya bisa menjadi satu pertempuran, tetap saja kamulah yang kalah. Mendengar itu, Xiao Yueli pun tetap tidak berbicara. Kemudian dia mengangkat saja sabit kematian dan mengetuk dengan lembut pada kehampaan. Saat ini, Hu Qiantai segera merasa seolah jiwanya telah ditarik keluar. Nampak? Ada rasa sakit yang luar biasa. Terlihat. Ini adalah momen paling menyakitkan dalam kehidupanmu sebelumnya. Lalu, Hu Qiantai pun memuntahkan seteguk besar darah, hingga membuat matanya menjadi serius. Kamu sangat kuat sekali. Apakah ini kekuatan reinkarnasi? Aturan seperti itu sangatlah kuat. Sungguh aku sangat ingin memilikinya. Meskipun Hu Qiantai terlihat garang, saat ini ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuh saya. Jelas terlihat dia tidak terluka. Tetapi itu hanya membuatnya terasa menyakitkan. Yali, berjalanlah. Xiuyan pun saat ini juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka formasi bergerak yang ditinggalkan mata anjing sebagai cadangan. Dia pun segera mengirimkan pesan kepada Xiao Yueli. Namun, Xiao Yueli bahkan tidak melihat ke arah Xiuyan dan benar-benar mengabaikan pesan Xiuyan. Meski kekuatanku tidak cukup kuat, tapi aku akan membunuhmu hari ini. Lalu kata-kata Xiao Yueli itu seperti menjatuhkan Xiuyan ke dalam gua es. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berbeda, atau pada dasarnya setengah gila? Dia menggunakan kekuatan level kedua untuk membunuh level kelima, bahkan dengan kekuatan reinkarnasi yang kuat, itu hampir mustahil. Yueli memintaku untuk membangunkannya, namun dia juga tidak menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Jadi bagaimana cara membangunkannya? Haruskah aku menanyakan ini di hadapannya? Xiuyan pun kini merasa sangat malu. Ia lanjut berkata, formasi bergerak sekarang terbuka, harusnya kamu mematuhiku. Yueli, kita harus pergi. Kita tidak bisa bertarung dengannya sekarang. Xiuyan pun kini terus mencoba menyampaikan pesan itu. Namun Yueli menjawab, bising, dia pun sambil menoleh. Nampak, itu adalah kata-kata yang melecehkannya. Xiuyan pun tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dia tahu, Xiao Yueli dalam kondisi ini memang sangat kuat. Hanya saja dia kehilangan akal sehat, artinya Xiuyan pun tidak mungkin membawanya pergi dengan paksa. Namun Xiao Yueli pun tetap tidak bisa mengalahkannya, karena dia bukan lawannya sama sekali, dan juga saat ini, Xiuyan pun bahkan menghabiskan energi dan darahnya. Itu tidak mungkin pulih dalam waktu singkat, namun Xiao Yueli tidak menunggu Xiuyan mengatakan hal lain, dia pun terus menyerang Hu Qiantai. Terlihat, Xiao Yueli melangkah maju, dan pada saat yang sama, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mendatanginya. Sepertinya, jiwa seluruh bintang Hongmeng semua berbondong-bondong mendatanginya. Segera, napasnya mulai melonjak,
Matanya menunjukkan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sepertinya dia tidak bercanda bahwa dia sangat ingin membunuh Chu Cintai.